warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semua, Ki? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Kita doakan semoga cepat sehat. Karena sakit ya? Ya. Oke, anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sehingga nanti kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Anak-anak, kegiatan hari ini bila mau berbagi praktik baik. Nah, tentang apa? Tentang 7 jurus DKIP. Nah, di situ nanti ada 7 jurus. Tapi yang akan bila sampaikan itu hanya 1 jurus saja. Oke, jadi nanti kita akan belajar jurus gali potensi. Tahu ya potensi itu apa? Potensi kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki oleh kita. Nah, kenapa kita mau belajar tentang jurus yang pertama dari potensi? Nah, yang pertama supaya kita tahu atau anak-anak tahu, paham potensi yang kalian miliki. Kemudian yang kedua supaya anak-anak bisa merencanakan karir masa depan kalian, tentunya dengan apa? Dengan atau sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki, sehingga nanti tidak salah jalur. Itu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk materi, aktivitas yang pertama kita akan gali dulu potensi kita. Caranya gimana? Nah, anak-anak sudah bawa HP nggih? Ya. Jadi kita lihat potensi kita dengan menggunakan asesmen yang ada di HP. Nah, silakan anak-anak buka Google-nya dulu. Yuk, silakan buka Google-nya. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan menuliskan ini. Aku pintar ya. Ya, aplikasi aku pintar. Sudah bisa? Sudah dapat aku pintar? Silakan untuk yang pertama kali anak-anak bisa memilih yang gaya belajar terlebih dahulu. Pilih yang gaya belajar terlebih dahulu. Gaya belajar dulu. Ya, kalau yang sudah bisa masuk, sudah bisa langsung dikerjakan nih. Nah, nanti setelah hasilnya terlihat, anak-anak silahkan dituliskan nih, dominan gaya belajar kalian apa, kemudian dituliskan di kertas atau boleh di screenshot, gitu ya.
Misalnya anak-anak munculnya tes kemampuan, nggak apa-apa deh, karena nanti juga kita melihat untuk tes kemampuannya, gitu deh. Jadi kalau sudah tes gaya belajar, berarti ganti ke tes kemampuan. Tapi kalau tes kemampuan dulu yang muncul, nanti baru pindah ke gaya belajarnya, gitu deh.
sudah selesai bisa di screenshot ya. Baik anak-anak, kalau sudah mengetahui ya, hasil daya belajar kalian, ya, kemudian kemampuannya cenderung apa, nah sekarang anak-anak bisa berkumpul sesuai dengan daya belajarnya, ya. Bisa ya? Ya, silahkan bisa anak-anak berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, gaya belajarnya kan ada 3 ya di situ ya. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, silahkan anak-anak bisa berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian yang paling dominan. Yuk, silahkan bisa menempatkan diri. Oke. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Yuk, silakan. Ya. Hati-hati ya, Kak. Jalurnya apa? Sudah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak dari kegiatan tadi aktivitas tadi, mari kita refleksikan. Nah, bagaimana cara merefleksikan? Silakan anak-anak bisa menuliskan jawaban kalian di kertas ini, ya. Ya. Silakan boleh dituliskan namanya di kanan atas, ya. Dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, nah silahkan refleksikan di kertas tersebut ya. Anak bisa menuliskan dari hasil apa yang sudah kalian lakukan tadi. Itu dari asesmen tadi. Yuk silahkan bisa dikerjakan sekarang. Modal siapa yang sudah kamu kenali dari hasil asesmen tadi? Nah, tadi kan kamu dapat hasilnya, ya ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual, gitu ya. Nah, silahkan dituliskan di situ sesuai dengan potensi kalian tadi. Ya. Dikasih persenannya boleh, enggak juga boleh. Oh ternyata aku dominan visual auditori Bu. Nah silakan dituliskan di situ. Oh aku kinestetik auditori. Nah boleh dituliskan di situ. Mana?
visual hanya auditory kinesthetik. Iya, itu semua. Jadi itu kamu itu gabungan. Kamu bisa belajar dengan mendengarkan, bisa dengan membaca, bisa dengan Nah, kalau sudah menuliskan yang nomor 1, nah silahkan kamu tuliskan apa sih manfaat dari kamu tahu potensi kamu itu. Nah, manfaatnya apa? Oh, aku jadi tahu ya gaya belajar untuk ini. Maka aku kalau nggak praktek nggak bisa. Sudah semua ya? Ya, anak-anak silahkan boleh berbalik atau menyamping. Anak-anak. Nah, anak-anak biasanya kemampuan atau potensi itu berhubungan dengan inteligensi atau kecerdasan. Nah, gimana kecerdasan itu membuat orang atau berperilaku berperaturan. Biasanya kalau kita belum berhasil, maka kita akan melakukan terus gitu, supaya apa yang kita inginkan berhasil. Nah, kemudian di situ ada juga kreativitas. Orang yang cenderung cerdas biasanya dia akan kreatif, melihat sesuatu, pengen dijadikan apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kecerdasan itu berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, ketika anak-anak memiliki kecerdasan yang baik, maka kalian akan bisa memecahkan sebuah masalah dengan cepat. Nah, tadi anak-anak sudah melihat tentang kemampuan, Nah, di situ kemampuan, mungkin ada anak-anak yang memperoleh hasil. Ternyata aku cerdas verbal linguistik misalnya, atau cerdas interpersonal, atau cerdas natural, kemudian cerdas moral, eksistensial, cerdas logis matematis, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas visual spasial. Jadi kecerdasan yang kita miliki itu ada 8. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira di sini anak-anak sudah melihat ya. Nah, kira-kira kalau yang Bapak B.J. Habibie, kira-kira cerdasnya cerdas apa dia? Ya, logis, matematis. Kemudian kalau ini si Salim nih, kira-kira cerdas apa? Ya, bisa naturalis. Kemudian kalau ini RA ini bisa visual spasial. Nah, itu jadi silakan anak-anak nanti anak-anak bisa apa ya, memahami sebenarnya aku itu cerdas yang mana. Kemudian tentang gaya belajar. Nah, ini gaya belajar. Nah, tadi anak-anak sudah dapat melihat hasil yang anak-anak peroleh. Nah, ada yang gaya belajarnya visual, kemudian gaya belajarnya auditory, kemudian gaya belajarnya kinestetik. Nah, ini ada yang gaya belajarnya visual. Nah, itu ciri khasnya seperti apa atau karakteristiknya. Nah, dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan, karena ketika dia melihat, nah dia akan lebih paham. Nah, itu gaya belajar visual. Bagaimana dengan gaya belajar auditory? Nah, dia akan lebih cepat paham
jika informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi anak-anak auditori itu lebih paham ketika mendengarkan. Nah, seperti itu. Kemudian gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu apa? Praktek ya. Nah, jadi ciri khasnya dari gaya belajar kinestetik ini adalah belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Nah, jadi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu akan lebih bisa belajar atau bisa lebih paham ketika dia ketika dia praktek langsung, misalnya IPA. Nah, tidak bisa hanya mendengarkan kalau anak-anak kinestetik, tapi ketika dia praktek secara langsung, maka dia akan lebih bisa memahami apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, sampai di sini sudah jelas. Oke. Nah, anak-anak bolehlah ada LK kembali. Ini tadi yang belum anak-anak tulis, yaitu tentang 8 jenis kecerdasan. Nah, tadi anak-anak sudah sudah melakukan asesmen G. Nah, jadi silakan nanti anak-anak bisa memilih dari hasil yang tadi kamu peroleh dalam asesmen. Oke. Silakan ya, Mas ya. Silakan dibagikan ya. Boleh dicetak, boleh dikasih persenannya ya. Sudah cukup ya, karena hanya menuliskan kamu itu masuk dalam kecerdasan yang baik anak-anak. Setelah anak-anak bisa menggali potensi yang ada dalam diri anak-anak, kan sudah tahu ya sekarang ya, oh gaya belajar ini, oh kemampuanku ini. Nah, sekarang silahkan anak-anak bisa menuliskan, berkelompok boleh, berdiskusi juga boleh ya. Nah, anak-anak menuliskan kira-kira ekstrakurikuler apa yang anak-anak akan pilih, kemudian rencana karir kalian di masa depan sesuai dengan potensi yang anak-anak tadi sudah gali. Seperti itu ya, bisa dituliskan di kertas ini, nanti di baliknya boleh ya. Jawabnya berarti kita sudah tahu potensi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki sudah tahu. Nah, kemudian rencana karir kalian. Tapi sebelumnya kamu tulis dulu kira-kira ekstrakurikuler yang cocok buat kalian itu apa. Kemudian menuliskan rencana karir masa depan sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Terima kasih.
Setelah pilihan ekstra itu, nah profesi masa depan yang relevan, profesi masa depan yang relevan dengan karirnya kamu, rencana karirnya kamu. Kira-kira aku kan misalnya tadi kecerdasanku misalnya tadi misalnya aku cerdas interpersonal misalnya. Nah, aku kecenderungannya tapi karirku itu mau kemana gitu. Jadi dakwah, ya yang terakhir ya. Sudah yang anak putri?
Sampun, Kak. Ya, silakan ya anak-anak. Ya, baik. Ke sini. Ya, mari kita simpulkan. Oke. Nah, jadi anak-anak, ketika kita bisa mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, baik itu daya belajar maupun kemampuan kita, maka kita akan bisa merencanakan karir kita sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kita. Nah, jadi itu tadi tujuannya kita belajar menggali potensi yang ada dalam diri kita. Baik anak-anak, terima kasih sekali untuk kegiatan hari ini.